Perjalanan menuju Kepulauan Talaud menjadi pengalaman luar biasa. Sebutan Porodisa mungkin bisa menginspirasi menjadi sebuah paradise atau surga ketika melihat kecantikan alam di Kepulauan Talaud. Sambil menghembuskan napas dalam, sepoi angin menerpa wajah. Semboyan sansiote sampate-pate membahana di sanubariku, asuhan nenek moyangku, di Talaud aku berdiri jadi pandu ibuku. Dari gugusan tersebut, 9 pulau berpenghuni dan 11 pulau tidak. Pulau terkecil adalah Pulau Napombalu seluas 0,02 km persegi, dan pulau terbesar adalah Pulau Karakelang seluas 975 km persegi. Gugusan-gugusan pulau tersebut memiliki potensi pariwisata yang menjadi surga wisatanya bangsa Indonesia. Kabupaten Kepulauan yang menjadi wilayah paling utara di Indonesia Timur ini berbatasan dengan daerah Davao del Sur, Filipina di sebelah utara. Kalimat lebih nasionalis ketimbang jauh-jauh traveling ke luar negeri, kiranya benar adanya. Berbagai seni budaya dan keindahan alamnya. Gelombang ombak sesekali menghantam badan kapal, terombang-ambing dan memberikan efek kejut bagi tubuh. Sungguh memberikan petualangan baru yang mengasyikan, terutama bagi pengunjung yang belum pernah merasakan sensasi naik speedboat di tengah lautan Asia Pasifik yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Filipina. Setelah keluar bandara, biasanya disambut bak artis oleh supir-supir angkutan darat yang siap mengantarkan berkeliling kota. Namun kali ini tidak, yang menyambut adalah supir-supir becak motor atau bentor. Benar, hampir 90% kendaraan beroda 3 ini menjadi alat transportasi umum yang mengangkut masyarakat dalam kota di Kepulauan Talaud. Di sini, supir bentor lihai memegang kendali, memacu motor di atas jalanan bergelombang dan berlubang sudah biasa. Memanfaatkan bentor untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Tidak hanya rutinitas pekerjaan dan kegiatan rumah tangga, namun para pelajar yang hendak pergi ke sekolah. Di kecamatan-kecamatan yang telah maju seperti Melongwane, Lirung dan Beo, bentor banyak dijumpai. Di Melongwane juga terdapat Tugu Melongwane, letaknya di depan pelabuhan, di dekat alun-alun. Tugu ini mendeklarasikan panggilan Tuhan yang sungguh besar bagi Talaud. Dengan inspirasi dari Tuhan, tugu ini memiliki dasar bertingkat 3, menggambarkan ketiga tingkat kekudusan dan keintiman di bait suci. Namun, masyarakat Talaud pun memegang teguh keharmonisan beragama, berdampingan erat antara Muslim dan non-Muslim. Mereka bersaudara dan bersatu memajukan Kabupaten Kepulauan Talaud. Anak-anak ceria dalam keseharian bersekolah menjadi tumpuan penting dunia pendidikan di Kepulauan Talaud. Mereka adalah generasi penerus yang mewarisi tanah Porodisa dengan kesempurnaan alam dan budayanya. Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai daerah otonom yang dimekarkan dari Kabupaten Sangihe dan Talaud berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 berada di antara Pulau Sulawesi dan Pulau Mindanao Republik Filipina. Karakteristik wilayah perbatasan dan kepulauan secara alamiah menjadi salah satu beranda depan NKRI di kawasan Samudra Asia Pasifik, serta merupakan jalur pelayaran internasional. Terbentuknya Kepulauan Talaud merupakan serangkaian proses perjuangan panjang selama hampir setengah abad dari putra-putri terbaik Porodisa Talaud. Proses ini kelanjutan dari perjuangan generasi sebelumnya demi mempertahankan dan menegakkan kedaulatan wilayah Talaud terhadap rongrongan bangsa luar.
Perjuangan ini diilhami oleh ungkapan bahwa Kepulauan Talaud merupakan Udha Makatraya atau payung utara bagi Kerajaan Majapahit era 1290 hingga 1520. Segala cerita dan derita perjalanan panjang nan melelahkan kini terhapus. Kepulauan Talaud tidak lagi hanya menjadi payung utara Udha Makatraya Kerajaan Majapahit, namun payung utara bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semangat Suirene Wuru Suwaide Sansiote Sampate-pate pun menjadi ilham kuat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Talaud. Dari sinilah salah satu jejak sejarah Talaud berasal. Gugusan Kepulauan Talaud sejak zaman sebelum Masehi telah mengalami masa kejayaan. Jaringan transportasi, terutama angkutan laut, menjadi sarana vital untuk menjelajah pulau-pulau di wilayah Talaud. Pelabuhan Tilong, Semayang, dan Melongwane adalah 3 pelabuhan utama yang kerap disinggahi. Kawasan laut di kepulauan ini cukup kompleks, ditandai dengan keberadaan basin-basin yang dalam. Misalnya, di sebelah utara terdapat Pulau Mindanao dengan kedalaman 10.830 meter, yang merupakan basin laut terdalam di dunia. Nilai-nilai spiritual dan kultural senantiasa menghiasi budaya masyarakat Talaud, merupakan faktor penting untuk merekatkan pluralitas yang patut disyukuri, karena Kepulauan Talaud dianugerahi kekayaan pranata budaya. Dan anak-anak kecil Talaud pun bersuka cita bercengkrama dengan kedalaman laut. Pulau Saraa merupakan pulau kosong tanpa penghuni. Letaknya di antara Pulau Karakelang dan Pulau Salibabu. Memandang Pulau Saraa dari ibu kota Melongwane, pulau ini jelas terlihat. Terbagi 2, Pulau Saraa Besar dan Pulau Saraa Kecil. Kedua panorama di Pulau Saraa sangat indah dan eksotis. Tidak kalah bersaing dengan kawasan wisata lain yang ada di Indonesia, bahkan Asia. Kombinasi warna hijau pepohonan membungkus pulau ini. Terhampar birunya perairan laut yang dibatasi garis pantai yang putih bersih, tampak indah menakjubkan. Tak heran, dan ada benarnya jika pulau ini tergolong masih perawan, dan tempat bercengkrama satwa endemik yang belum terjamah tangan-tangan nakal. Air laut yang jernih, membuat terumbu karang dan ikan dapat terlihat jelas dari permukaan laut, terutama bagi yang gemar menyelam atau snorkeling. Mengadopsi syair lagu grup Bimbo di tahun 1970-an. Mungkin Tuhan sedang tersenyum saat menciptakan Pulau Saraa. Sinar matahari terasa mulai terik di kepala, padahal hari masih pagi. Dengan menaiki perahu nelayan, melayari lautan utara Sulawesi dari Pulau Kakorotan menuju Pulau Intata. Lautan cukup teduh dengan awan yang berarak riak menghiasi langit cerah. Air lautnya super jernih, dan lambaian nyiur di tepi pantai menyapa setiap pengunjung yang datang. Pulau ini hanya memiliki luas 0,15 km persegi dan banyak ditumbuhi pohon kelapa. Di bagian selatan dan barat terdapat pasir putih, sementara di bagian timur pantainya berbatu. Nuansa alami dan sepi, tidak berpenghuni. Para penduduk dari pulau seberang pun menyebut Pulau Intata sebagai Pulau Gelap. Menurut berbagai literatur sejarah, pulau berpasir putih ini pernah tenggelam akibat bencana gempa dan tsunami, lalu memisahkan Intata dari Kakorotan pada tahun 1600-an. Sebagian pulau Intata tenggelam dan penduduknya hanyut. Di tengah pulau, lebih masuk lagi ke dalam hutan, dijumpai beberapa lokasi yang dikeramatkan. Salah satunya goa.
tempat penyimpanan tengkorak para leluhur. Konon, mereka adalah para pejuang yang gugur saat berperang mempertahankan tanah dari serangan bangsa Portugis. Berjalan menyusuri tepian pantai ke arah timur, menjumpai sebuah tempat berbentuk tidak biasa. Jika dilihat dari kejauhan, bebatuan karang bertumpuk menyerupai sebuah kapal besar. Legenda yang menjadi bagian sejarah leluhur ini bisa dibilang mistis. Tempat penyimpanan tengkorak di ceruk lereng bukit, serta dermaga bidadari, atau biasa juga disebut dermaga menuju nirwana. Sepenggal catatan peristiwa tenggelamnya sebagian daratan Pulau Intata yang terjadi pada zaman Ratu Liunsanda, Hugu Lalua dan Hugu Panditan, diabadikan dengan tulisan pada sebuah monumen. Sebuah peristiwa bencana alam. Monumen tersebut masih berdiri tegak di halaman rumah tokoh adat atau Raja Kakorotan yang diberi gelar Ratu Banua. Tokoh adat pun kembali melakukan doa-doa kepada penunggu dermaga, memohon izin masuk ke atas dermaga. Cerita diyakini oleh masyarakat Kakorotan maupun masyarakat di Kecamatan Nanusa, di seberang Pulau Intata. Di sebuah lokasi antah berantah di tengah Samudera Pasifik, terdapat pulau mistis yang mereka sebut Pulau Kayangan. Isinya bidadari-bidadari cantik yang akan menjemput orang-orang baik. Dan dermaga ini adalah tempat para bidadari melakukan penjemputan menuju nirwana. Manee satu-satunya cara menangkap ikan secara tradisional di dunia. Ini sudah ada jawabannya tadi seperti datang sebagai tahun depan lengkap dengan perangnya. Pemimpin adat Batu Napato Samudra Pasifik. Anak sebe tahun depan yang kita mau bikin sudah ada konsep dari situ lah. Pada malam sebelum Manee dilaksanakan, para tetua adat, tokoh masyarakat, berkumpul. Berdoa tulus kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar seluruh kegiatan tradisi Manee berjalan baik, dan menghasilkan rejeki tangkapan ikan yang dapat dimanfaatkan seluruh masyarakat. Kami Tuhan, agar pekerjaan yang sungguh mulia ini dapat Mereka meyakini tradisi ini bisa berjalan baik jika direstui Tuhan Sang Pencipta Alam, serta doa dari seluruh masyarakat. Selama prosesi pelaksanaan hingga perlengkapan yang digunakan, dibuat secara gotong royong ditebarkan ke laut.
Semangat Sansiote Sampate-pate sebagai semboyan orang Talaud yang artinya berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jikapun anak-anak Talaud merantau ke wilayah lain, semangat Porodisa tetap terpatri kuat. Tradisi Manee ini sebuah panen ikan tanpa memakai jaring ikan atau jala modern, tetapi menggunakan janur kelapa dan tali hutan yang dirajut atau disambung mirip pukat, yang dinamai Sami, sepanjang kurang lebih 3 km. Sebuah tradisi budaya leluhur berusia ratusan tahun, yang terus dijaga turun-temurun. Perayaan lokal tradisi Manee tidak hanya mendapat perhatian dari warga setempat, maupun masyarakat dari pulau sekitar. Festival ini pun menarik turis asing untuk menyambangi lokasi acara demi menonton langsung pertunjukan asli adat istiadat masyarakat setempat. Tradisi Manee bukan hanya sebuah cara menangkap ikan secara tradisional. Bukan magis yang digunakan, namun berkat doa tulus dan ikhlas kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta hubungan timbal balik antara manusia dengan alam. Bila manusia senantiasa menjaga alam secara timbal balik, alam pun akan memberikan bagiannya kepada manusia. Dalam pelaksanaan tradisi Manee, sosok Ratu Banwa, atau orang yang paling dituakan seantero Pulau Intata dan Pulau Kakorotan, kerap terlihat mondar-mandir. Dari gerak bibirnya terus merapalkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sembari memegangi ujung dari jalinan janur, yang tengah dinaikkan ke perahu oleh para warganya. Para pentua adat lainnya menjaga ujung-ujung Sami agar tetap dalam formasi setengah lingkaran. Ketika air laut mulai surut, maka Sami ditarik ke tepian pantai sambil mengarahkan ikan-ikan ke sebuah lokasi mirip kubangan seluas 400 meter. Tradisi Manee mengandung nilai-nilai yang dapat dijadikan acuan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai kebersamaan, gotong royong, kearifan, dan religius. Nilai kebersamaan tercermin dari berkumpulnya sebagian besar anggota masyarakat dalam suatu tempat untuk sama-sama mengikuti prosesi Manee. Kemudian berdoa bersama demi keselamatan bersama. Ini adalah wujud kebersamaan dalam hidup di dalam lingkungannya. Kebersamaan sebagai komunitas yang mempunyai wilayah, adat istiadat, dan budaya yang sama. Ditambah lagi semburat cahaya jingga sunset. Mentari tenggelam di keluasan pandang Samudera Pasifik, bertengger indah menuju peraduan malam di horizon barat Pulau Intata dan Pulau Kakorotan. Putra-putri Indonesia, kuatkanlah tekadmu, jangan jadi pecundang.